Halo, selamat sore. Kembali lagi dalam acara podcast Aksi Nyata Partai Perindo, hashtag dari kamu untuk Indonesia. Kali ini bersama saya atau bersama aku Fani Imaniar. Dan sebelum kita mulai ya podcast kita hari ini, aku mau ngasih salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, tidak lupa juga aku kembali ingin mengingatkan teman-teman sobat podcast Aksi Nyata ini, kalau mau nonton ini episodenya juga bisa ditonton di beberapa platform lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo @partaiperindo. Kemudian juga bisa ditonton di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, serta website Partai Perindo. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai bukan permasalahan ya, kita bicaranya aku nyebutnya bukan permasalahan, tapi aku menyebutnya sebagai tantangan, karena ini adalah sesuatu yang harus kita jalani dalam beberapa waktu ke depan tentunya, karena kita adalah salah satu generasi yang sangat diharapkan bisa membawa Indonesia ini menuju masa depan. Gila, udah kayak ini kampanye. Kita bicara mengenai tantangan milenial di era demokrasi digital. Kali ini atau dalam episode kali ini aku ditemani oleh Bacalek DPRD Kota Tangerang Selatan, Dapil 3 Partai Perindo. Kita langsung sambut saja Mas Agnesal Jona Putra Silaban. Aku panggil Mas Nesal ya. Nesal aja ya. Baik, mungkin sebelum kita mulai ngobrol kita hari ini, Mas Nesal, Dapil 3 ya. Betul, Dapil 3 Tangerang Selatan. Selatan. Kayaknya aku konstituennya Mas Nesal deh. Wow. Coba Dapil 3 apa aja? Dapil 3 itu meliputi Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu. Oh, Setu, oke. Iya. Beda tipis ding. Aku Parigi. Parigi Pondok Aren. Coba teman-teman. Pondok Aren berarti ya. Pondok Aren, betul. Nah, sebelum kita diskusikan lebih dalam gitu terkait dengan topik hari ini, mau nanya aja sih, kalau misalnya bicara mengenai menjadi calon gitu legislator, apa sih membuat Mas Nesal ini pengen begitu turun ikut serta gitu dalam kancah perpolitikan Indonesia terutama 2024 ini? Baik, jadi saya cerita sedikit dulu ya. Memang saya mulai tertarik politik ini bisa dibilang dari sekolah dulu sudah mengikuti kontestasi pemilihan ketua OSIS. Manja. Terlepas dari menang atau kalah ya. Dan SMA mana kalau boleh tahu, Mas? Oh, saya dari daerah SMA Negeri 1 Siborong-Borong namanya. Dari Sumatera Utara? Iya, betul. Kemudian di kampus mengikuti politik kampus, saya ikut kontestasi pemilihan ketua angkatan dan pemilihan ketua BEM FISIP Universitas Pajajaran. Oke. Sekali lagi terlepas menang atau kalah. Jadi setelah lulus saya mulai tertarik untuk masuk ke dalam politik praktis, yaitu partai politik begitu. Nah, kenapa harus tahun 2024? Karena saya rasa setelah saya lulus 2015 masuk partai politik, saya rasa sudah waktunya begitu. Selain daripada memang saya merasa perlu untuk menjadi anggota DPRD karena merepresentasikan anak muda juga. Kita juga punya gagasan visi misi ke depan tentang kesehatan dan pendidikan. Begitu kira-kira. Oke. Kenapa Partai Perindo, Mas Nesal? Oke, ini menarik ya. Saya memang memilih Partai Perindo. Bukan saya diajak atau saya dijebloskan ke Partai Perindo gitu ya. Dijorokin. Iya. Karena kita kan sudah mengetahui, sudah tertarik partai politik, sehingga kita belajar partai politik mana yang sekiranya kita punya peran di sana, mengembangkan diri, dan saya akhirnya memilih Partai Perindo. Karena begini, saya tertarik dengan kutipan Pak Haritanu bahwa Partai Perindo ini partai inklusif. Sudah selesai dengan ideologi. Jadi kita punya ideologi nasionalis, kita percaya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi kita sudah selesai di sana, kita memikirkan ke depan yaitu untuk kesejahteraan Indonesia. Ini visi yang jauh dan agak susah juga karena mensejahterakan ratusan masyarakat, ya ratusan juta masyarakat itu kan susah. Tapi Pak HT sebagai Ketua Umum mengambil visi misi itu sebagai sebagai tujuan dari Partai Perindo. Oke. Nah, beda ya, maksudnya tiap partai kan pasti punya tujuannya masing-masing, benar, ideologinya masing-masing begitu, dan kebetulan Partai Perindo
ini cocok begitu dengan tujuan yang Mas Nesal bawa ya. Karena Partai Perindo juga peduli dengan anak muda, seperti yang kita lakukan hari ini kan adalah kesempatan panggung buat politisi muda dan politisi baru, biar lebih dikenal lagi sama masyarakat. Masih kurang ya politisi muda kita ya di Indonesia saat ini? Karena begini Mbak, anak muda sebenarnya bukan apatis, tapi apolitis. Jadi mereka mau berpartisipasi untuk kemajuan bangsa dan negara, tapi tidak mau juga terlibat lebih di dalam partai politik. Karena udah apatis itu, karena udah skeptis. Iya, bisa jadi karena melihat pergerakan partai politik selama ini mungkin yang sudah ada begitu ya. Jadi yang kebetulan isinya politikus-politikus. Begitu. Inilah peran-peran partai politik harusnya menggait anak-anak muda begitu. Dan merubah apa ya namanya praktik-praktik kotor, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan serta berita-berita nggak enak yang kita lihat selama ini yang kebetulan wajah di depannya politikus begitu ya Mas Nesal. Oke, Mas Nesal nanti ketika menjadi caleg begitu ya, pasti kan ada yang dibawa atau ingin diperjuangkan begitu. Mas Nesal tadi bicara mengenai pendidikan dan juga kesejahteraan. Meliputi kesehatan gitu meliputi kesehatan. Gimana Mas? Maksudnya bisa dielaborasi lebih lanjut? Jadi sebagai caleg sebenarnya kita ini kalau mau ngomong kasar ya, kita sebenarnya nggak perlu turun untuk mengetahui permasalahan. Karena apa? Karena kita bagian dari masyarakat itu sendiri. Tapi kenapa kita perlu turun sebagai caleg? Karena kita harus mengetahui urgensinya permasalahan ini harus diselesaikan. Itulah fungsinya kita harus turun. Sebenarnya permasalahan kita tahu di bangsa negara ini kan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Nah, kita perlu turun untuk mengetahui urgensinya. Nah, setelah saya beberapa kali sosialisasi, memang dua hal ini yang saya dengar dari masyarakat tentang pendidikan dan kesehatan. Bersyukurnya kita Partai Perindo memiliki program kartu asuransi. Nah, ini kan salah satu elemen mensejahterakan melalui jaminan kesehatan gitu. Nah, ini yang harus saya perbaiki nanti di DPR karena permasalahan kesehatan ini bukan saja dari fasilitas, tapi dari pelayanan begitu. Jadi kita harus selesaikan bagaimana sih memaksimalkan pelayanan, apakah kita perlu anggaran atau pengawasan atau rancangan undang-undang lain. Yaitu kan yang saya sebutkan tadi adalah 3 fungsi DPR, legislasi, pengawasan, dan penganggaran seperti itu. Tapi bicara mengenai tadi pendidikan yang sekarang jadi permasalahan utama berarti apa? Uang masuk atau akses pendidikan yang belum merata ke seluruh masyarakat atau bagaimana? Atau dan juga kesehatan gitu. Lagi-lagi apakah akses dari masyarakat menuju ke jaminan kesehatan juga tidak merata atau seperti apa? Yang jadi skala prioritas? Yang Mbak katakan tadi semuanya benar. Akses pendidikan. Jadi ada hari ini kan pendidikan kita kalau mau masuk SMA harus ada rayon-rayonnya begitu ya. Nah, itu juga dipermasalahkan atau dikhawatirkan oleh para orang tua. Bagaimana nanti anak saya apakah bisa masuk ke SMA ini dan seterusnya. Nah, itu juga kita harus godok lagi. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini? Karena masuk SMA pun tidak boleh susah atau sulit begitu. Nah, ataukah mungkin bisa kita bangun sekolah lagi SMA karena sampai hari ini data yang ditunjukkan sekolah menengah atas itu lebih sedikit daripada sekolah menengah pertama ataupun SD begitu. Jadi tidak sanggup menampung semua lulusan-lulusan yang di bawahnya. Padahal kita pengen semua anak SMP juga bisa melanjutkan ke jenjang SMA ya. Bahkan kita harus anak-anak muda ini harus merasakan menikmati pendidikan tinggi, Mbak. Nah, ini nanti kita lihat anggaran bisa nggak kita bikin beasiswa gratis lebih banyak lagi dinikmati anak-anak muda agar anak-anak muda kita menikmati pendidikan tinggi dan menghasilkan kaum-kaum intelektual gitu. Nah, kemudian masalah kesehatan lagi-lagi adalah pelayanan. Nah, ini kita harus kaji lagi apakah kita gaji
pelayanannya misalnya ya guru-guru. ya ataupun suster dan lain-lain perawat ya kan? Benar, tenaga agar kesehatan juga. melayani lebih niat lagi dan maksimal. Iya, para tenaga yang bergerak di sektor tersebut itu juga harus menjadi concern ya Mas ya gitu. Masih banyak yang mengatakan aduh gajinya masih di bawah rata-rata, bahkan tidak masuk gitu dalam per bulannya gitu ya. Titip ya Mas ya. Jadi concern, saya concern banget ini soalnya. Oke, Mas Faisal, kita bicara mengenai isu, kita masuk ke dalam isu yang kita bahas hari ini begitu, terkait dengan bagaimana peran kemudian juga mungkin antusiasme dari pemilih muda gitu ya. Anak-anak muda termasuk anak muda nih yang mungkin mengerti politik itu tapi males turut serta, cuma berada di luar gitu sebagai watchman gitu, melihat dari media sosial, terus kemudian juga memilih-milih informasi apa saja yang mereka share, kemudian juga mereka masukkan sendiri ke masing-masing. Mas Nesal lihat ini cukup dimanfaatkan nggak sih oleh parpol dan juga politikus yang tidak hanya terjun saja nih di tahun 2024, tapi juga yang udah ada saat ini gitu dalam menggait minat mereka, serta apa potensi mereka, anak-anak muda? Ya, jadi memang anak-anak muda ini kan bergerak di banyak sektor ya, dalam pekerjaan, tapi sekali lagi diingat bahwa pengambilan keputusan kebijakan itu memang melalui jalur politik begitu. Jadi anak-anak muda nggak boleh apatis. Nah, partai politik sudah mengambil langkah yang tepat untuk masuk ke dalam media sosial sebenarnya. Karena media sosial itu kan diciptakan untuk menambah followers, engagement, like, dan berbagi informasi. Di dalamnya ada hiburan dan edukasi gitu. Jadi partai politik masuk ke dalam media sosial sudah mengambil keputusan yang tepat untuk menggait anak-anak muda ini. Apalagi mereka interaksinya di situ doang ya. Betul. Kebanyakan di situ. Iya, karena kan kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya anak muda, itu pengguna media sosial yang cukup besar juga, baik macam-macam lah media sosialnya. Jadi partai politik ini harus memberikan bukan hanya hiburan, tapi edukasi juga di dalam media sosialnya, di platform-platformnya begitu. Apalagi paling bagus kalau edukasi yang menghibur, Mas Nesal. Iya, begitu. Jadi saya tertarik juga sama ada beberapa stand up komedian, dia mengkritik dengan cara menghibur juga. Jadi itu saya pikir masuk sih ke anak-anak muda. Pas ya gitu. Nah, dalam pemilu 2019 yang lalu Mas Nesal, ini saya harus baca karena data ya, takut salah. Saya nggak boleh salah. Angka golputnya itu mencapai 18,02%. Tidak tinggi memang, syukurnya tidak tinggi begitu, dan tapi harapannya adalah di pemilu 2024 angka tersebut bisa turun begitu, akan semakin banyak pemilih yang mau ikutan begitu dalam pemilu 2024. Dan salah satu caranya mungkin adalah, pasti salah satu caranya adalah menggunakan media sosial begitu. Kira-kira apa saja edukasi atau kampanye begitu yang harus dilakukan oleh parpol, terutama Partai Perindo dan juga tentu saja caleg-calegnya dalam menggait minat mereka? Ya, seperti yang saya katakan tadi Mbak, partai politik sudah mengambil langkah yang tepat masuk ke dalam media sosial, karena pemilih kita kan banyak menggunakan media sosial. Jadi untuk mengurangi angka golput memang harus dibutuhkan kerjasama antar stakeholder, bukan hanya parpol tapi dari pemerintah begitu, untuk mengajak, mempersuasi masyarakat Indonesia semua, bukan hanya anak muda, semuanya untuk berpartisipasi, nanti aktif datang ke TPS untuk memilih. Iya, itu adalah langkah yang paling sederhana, mendatangi TPS lalu menggunakan hak pilihnya. Sebagai negara yang demokrasi kan, kita harus menggunakan hak pilih kita. Nah, setelah itu boleh deh anak-anak muda ini mau healing, mau berangkat kemana, liburan gitu kan, tapi jangan lupa datang dulu ke TPS gitu. Nah, agar masyarakat atau anak-anak muda ini datang ke TPS, harus dilakukan proses-proses dari sekarang. Baik itu iklan masyarakat dari KPU, dari partai politik itu sendiri, ataupun instansi pemerintah lainnya gitu, agar mengajak anak-anak muda ini datang ke TPS. Karena ada yang menarik, saya ketika turun ke lapangan, saya ketemu anak muda, saya menanyakan pilihan dia belum ada, katanya tanya orang tua dulu. Ya, itu nggak salah mungkin karena belum ada pilihan. Nah, artinya anak muda ini harus berperan aktif mencari informasi
ya mau ikut pilihan orang tua juga nggak masalah, asal dia juga hati nuraninya setuju. Tapi intinya harus mencari informasi. Nah, informasi ini yang harus disediakan oleh partai politik, mungkin dari KPU dan pemerintah gitu. Dia juga orang tua. Iya. Nggak boleh maksain kehendaknya begitu ya, pilihannya nggak boleh dipaksain ke anaknya kalau anaknya nggak sesuai begitu kan pilihannya. Nah, tapi buat anak-anak muda yang sekarang semakin kritis begitu, semakin banyak mencari tahu, banyak kepo begitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sama-sama sih untuk mensukseskan pemilu 2024, Mas Nesal? Oke, jadi anak muda ini berbagai kalangan ya Mbak. Ada kalangan intelektual yang kita sebut di dunia kampus. Kalau mereka ini kita sudah bisa percayalah bahwa di dalam kampus juga ada diskusi seperti yang mau dilakukan BEM UI juga ya, ada adu gagasan antara capres. Tapi di luar kampus ini anak-anak muda yang mungkin tidak terlalu peduli dengan situasi politik saat ini. Nah, ini yang perlu kita berikan edukasi bahwa kita, anak muda, adalah pemegang saham mayoritas. Ya kan, 2024, 50% lebih pemilih muda, yang artinya menentukan masa depan bangsa ini ke depan. Jadi memang anak muda ini harus mencari informasi ya, politik itu kan ilmu, jadi kita harus pelajari. Kita tidak boleh menunggu elit-elit dulu memberikan informasi, kita juga harus cari informasi, nanti pemimpin kita siapa yang kita pilih ya, capres-capres, partai politik mana, iya begitu, gagasan, visi misinya. Jadi memang harus aktif. Nah, prosesnya dari sekarang yang sederhana, kita bisa lihat konten-konten tentang politik, berita-berita politik, yang di dunia kampus bisa berdiskusi, membuat diskusi-diskusi, yang di luar kampus atau yang tidak mengecam pendidikan tinggi bisa terlibat aktif dalam tim relawan mungkin, kegiatan masyarakat. Nah, itulah proses-proses yang bisa dilakukan sebelum pemilihan nanti. Jadi informasi harus diserap banyak-banyak tentang politik saat ini begitu. Oke. Karena banyak sebenarnya hal yang menarik. Apa ya, politik kan luas juga nih ya skupnya gitu. Terus banyak hal yang tentunya bisa menjadi minat dari masing-masing atau menarik minat masing-masing. Tinggal kita pintar-pintar milih yang mana gitu. Betul, ya Mas Nesal. Tapi kalau misalnya bicara mengenai media sosial gitu, aku inget di 2019 gitu banyak banget yang namanya disinformasi, hoax. Terus waktu itu ujaran kebencian ya, sampai bisa menciptakan sebuah luka yang kita sebut dengan yang namanya politik identitas begitu. Kira-kira gimana nih biar tahun 2024 nggak kejadian lagi? Saya pikir elit-elit politik kita sudah melakukan rekonsiliasi, sehingga saya lihat turunan ke bawahnya sudah mulai redam, tapi tidak bisa dipungkiri bakal ada hoax nanti, mungkin black campaign ya, atau negatif campaign. Buzzer. Iya, mungkin ada karena namanya demokrasi bebas ya. Tinggal kita yang ada di negara demokrasi ini pinter-pinter memilih informasi, memfilter informasi. Kalaupun itu berita hoax, ya jangan cepat-cepat disebar. Cek and recheck. Ya, kalau mau memberikan komen yang sepantasnya. Aduh, dengerin tuh. Tapi memberikan komen juga jangan jadi takut gitu, karena itu kan berdasarkan pemikiran. Yang penting jangan ada unsur sara di sana begitu. Intinya kita harus, anak-anak muda harus lebih pintar lagi memfilter informasi begitu. Karena dari atas saya lihat sudah ada kemauan untuk bersatu, ya kan? Elit-elit kita kan sudah ada kemauan untuk bersatu, sehingga kita di bawahnya ya jangan kayak terlalu gitu jangan terlalu keras lagi lah seperti tahun 2019 gitu. Boleh ada perbedaan nggak apa-apa gitu. Berdebat nggak apa-apa, adu argumen nggak apa-apa, asal jangan percaya. Siap. Nah, oke. Mas Nesal kebetulan juga berasal dari golongan muda begitu. Yang kita penasaran sih sebenarnya, lebih tepatnya aspirasi dan juga keinginan gitu dari anak-anak muda. Sekarang lagi pengen apa sih dari para pemimpinnya yang nanti akan kita coblos di 2024? Baik, jadi muda ini kan bisa kita artikan sebagai usia, ya kan? Usia ataupun semangat, gerakan
kreativitas dan gagasan yang ada di sana. Nah, hari ini cara menggait anak muda ini mungkin dari pemimpin-pemimpin kita tidak ada sampai hari ini ya, tidak ada yang merepresentasikan usia. Karena kan tidak masuk golongan milenial, tapi kita nggak tahu nanti wakil-wakilnya seperti apa. Ya, jadi mungkin bisa bergerak dari gagasan dan kreativitas ya, bisa bergerak di sana untuk menggait anak-anak muda ini. Kalau saya sendiri, saya akan mempublikasikan kegiatan-kegiatan kampanye saya ataupun sosialisasi saya di media sosial saya yang sangat sederhana, yang mungkin bisa ditiru politisi baru atau politisi muda lainnya yang ke depan, bahwa masuk politik, berkampanye, menjadi salah satu calon legislatif tidak semenakutkan itu ya. Sesulit itu enggak? Sulit tapi tidak sesulit itu. Okay. Tentunya ada cost tapi tidak perlu money politik ya, karena pasti ada cost tapi tidak perlu money politik. Sederhana saja, temui masyarakat, berikan alat peraga kampanye, mungkin kartu nama, stiker dan lain-lain, dan salami ribuan masyarakat. Mungkin seperti itu sih. Jadi saya akan publikasikan, bisa dilihat anak-anak muda, dan mungkin akan menjadi standar, apalagi kalau misalnya saya menang ya, akan menjadi standar politisi muda dan politisi baru, bahwa politik itu tidak perlu harus big cost. Ada costnya tapi tidak perlu harus besar. Yang penting mau capek ya. Untuk politisi muda dan baru, kalau sudah ada sumber daya ya boleh pakai tim, boleh pakai billboard dan lain sebagainya gitu. Sekaligus untuk membuka lapangan kerja juga kan ya, kalau misalnya bikin tim begitu. Yang penting mau capek aja. Apalagi kan kita masih anak muda, masih semangat gitu. Oke. Mungkin terakhir kali Mas Nesal, dari perspektif Mas Nesal sendiri begitu, apa sih membedakan antara politikus atau politisi yang sudah lebih berpengalaman, kemudian juga ya kita sudah bisa melihat maksudnya mereka seperti apa dan bagaimana apa ya namanya, rekam jejak dan juga sepak terjangnya selama ini, dengan politisi muda begitu. Karena kita juga nggak bisa bohong gitu, banyak kasus-kasus atau kemudian juga contoh-contoh yang tidak benar. Tapi kita tetap pengen politisi muda jangan sampai mengikuti jejak yang jelek-jelek itu. Gimana? Apapun ceritanya, politisi senior itu lebih berpengalaman, ya. Sepak terjangnya lebih daripada kita sebagai politisi baru dan politisi muda. Namun kita jangan melihat selalu keburukan, meskipun ada beberapa kasus ya, itu biarlah hanya oknum. Nah, yang perlu kita tidak contoh, merepresentasikan seluruh politisi senior ya. Betul. Yang perlu kita contoh adalah mereka itu bisa sampai situ karena ada proses. Nah, sekarang kan anak-anak muda ini maunya instan. Ya, dari berbagai sektor lah, bukan hanya dari politik, dari bisnis maunya instan, yang lain-lain juga instan. Nah, itu ada proses karena mereka ini bisa dibilang masih angkatan-angkatan 98. Ya, masih angkatan 98 yang dulu berjibaku di jalanan, berdiskusi, membuat forum-forum apa segala macam. Nah, itu bisa kita tiru, semangat-semangat itu yang bisa kita tiru. Jangan langsung berpikir saya mau jadi pemimpin ini, mau jadi anggota DPR ini tanpa ada proses-proses itu. Jadi untuk politisi muda harus tetap semangat. Mungkin kita lebih capek hari ini karena sumber daya terbatas, tapi percayalah kita akan sampai pada titik di mana kita sama seperti politisi senior. Amin, Ya, amin, amin. Everything needs a process, dan mungkin itu justru bagian yang nikmat begitu dari yang namanya perjuangan ya, Mas Nesal. Betul sekali. Perjuangan. Baik. Mas Nesal, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya makasih. dalam dialog podcast Aksi Nyata kali ini gitu. Sukses Mas. Terima Banyak kasih. pekerjaan rumah tentunya pasti ya gitu. Kemudian kita juga bicara mengenai yang Mas Nesal bawa untuk menjadi legislator nantinya gitu. Tapi kami doakan semuanya sukses, lancar, aman, sampai tujuan. Amin. Aku kayak lagi nyetir. Nah, para teman-teman atau penonton podcast Aksi Nyata Partai Perindo, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan teman-teman juga bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di sini.
Oke, saya kembali ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dengan Mas Nesal dengan kehadirannya di dalam episode kali ini. Sukses lagi-lagi. Salam buat teman-teman yang masih berjuang juga di lapangan untuk menduduki kursi sebagai anggota DPRD maupun juga DPR ke depannya ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Akhir kata saya Fani Maniar mewakili kerabat kerja yang bertugas. Undur diri dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.